Halo penikmat rumput hijau, balik lagi bareng kami berdua di Bermain Bola, tempat kita ngobrolin si kulit bundar sampai tuntas, tas. Halo semua. Pekan ini, udara Eropa lagi kerasa beda. Dinginnya menusuk, tapi tensinya lagi panas-panasnya. Kenapa? Karena anthem Liga Champions bakal berkumandang lagi buat babak playoff. Betul sekali. Tapi ini babak playoff yang agak aneh ya rasanya. Aneh banget, jujur. Siapa yang nyangka tim sekelas Real Madrid dan juara bertahan PSG harus nambah jam lembur di babak ini? Itu dia. Dan penting buat Anda pahami kenapa babak ini ada. Ini kan produk dari format baru Liga Champions. Semacam gerbang penyaringan gitu buat tim peringkat 9 sampai 24 di fase Liga. Jadi kayak filter gitu ya? Tepat. Ini filter atau ujian brutal buat tim-tim besar yang tampilnya inkonsisten. Di sini, sejarah sama reputasi itu ya nggak terlalu berarti. Format ini dirancang untuk menghukum inkonsistensi. Dan korbannya langsung nama-nama terbesar loh. Betul. Mentalitas juara mereka benar-benar diuji di sini jauh lebih awal dari yang mereka kira. Oke, kalau gitu, mari kita langsung bedah laga yang paling menyita perhatian. Benfica melawan Real Madrid. Ini bukan cuma soal taktik, ini soal harga diri yang lagi dipertaruhkan. Setuju. Kita tahu Madrid kalah 2-4 di laga terakhir fase grup, lawan tim yang sama, yang bikin mereka terlempar ke sini. Pertanyaannya, kekalahan itu cuma insiden atau sinyal ada kerapuhan di skuad mereka? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Di satu sisi, ya Madrid baru menang meyakinkan 4-1 lawan Real Sociedad. Jadi mesinnya kayaknya panas. Tapi di Eropa, performa mereka goyah kan? Cuma 2 kemenangan dari 5 laga terakhir. Betul. Dan kekalahan 2-4 itu bukan sekedar angka. Itu sebuah pameran masterclass psikologis dari Jose Mourinho. Drama di menit-menit akhir itu benar-benar mengungkap DNA kedua tim. Anda merujuk ke gol penentu dari kiper Benfica itu kan? Anatoly Trubin. Momen itu benar-benar gila. Itu murni keberuntungan atau emang jeniusnya Mourinho? Dua-duanya sih. Mourinho sendiri ngaku ada miskomunikasi. Awalnya dia kira skor 3-2 sudah cukup, jadi dia pakai pergantian pemain terakhir buat bertahan. Loh, serius? Serius. Beberapa detik kemudian, stafnya sadar, butuh 1 gol lagi. Dalam kepanikan itu, di saat pelatih lain mungkin pasrah, Mourinho justru Melakukan hal yang paling gila. betul. Dia suruh kipernya maju buat tendangan bebas terakhir. Ini pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Dan Trubin cetak gol, sundulan, di menit 98. Gila. Momen itu menunjukkan DNA Mourinho. Pragmatis, berani, nekat. Sebaliknya, itu juga menunjukkan sedikit kelemahan Madrid, yaitu rasa cepat puas yang bikin mereka lengah. Jadi laga ini lebih dari sekedar balas dendam ya, ini bentrokan filosofi. Nah, sekarang lihat leg pertama di Lisbon. Situasinya makin rumit buat Madrid. Skuad mereka compang-camping. Iya, pincang banget. Rodrigo absen di kedua leg karena skorsing. Terus Jude Bellingham sama Eder Militao juga masih cedera. Kabar baiknya cuma satu, Kylian Mbappe fit, itu dia. Dan dengan kondisi kayak gitu, keuntungan main di Estadio da Luz buat Benfica itu jadi sangat besar. Secara psikologis, mereka tahu mereka udah pernah ngalahin Madrid. Mereka tahu formulanya. Tepat. Ditambah lagi, absennya Bellingham itu kehilangan luar biasa. Dia bukan cuma pencetak gol, tapi motor penekan di tengah. Tanpa dia, lini tengah Madrid bisa dieksploitasi. Sementara Benfica cuma kehilangan 1 pemain kunci kan, Fredrik Aursnes. Betul. Jadi dari sisi kelengkapan skuad, Benfica jelas lebih diuntungkan. Ini benar-benar ujian berat buat Madrid buat mengatasi trauma kekalahan sebelumnya di stadion yang sama dengan skuad yang nggak lengkap. Dan kalau kita tambahin sedikit bumbu sejarah, ini rasanya kayak déjà vu. Saya jadi ingat Final European Cup 1962. Oh iya ya, antara mereka berdua juga. Betul. Di Amsterdam, Madrid punya skuad legendaris. Ada Ferenc Puskás yang cetak hat-trick, tapi tetap kalah 3-5 dari Benfica-nya Eusebio. Sejarah kayaknya mau ngingetin kita, di Lisbon, Benfica itu beda. Tepat sekali. Jadi semua tekanan ada di pundak Real Madrid. Kalah 2 kali dari tim yang sama dalam satu musim di Eropa itu bakal jadi aib. Oke, dari tekanan psikologis di Lisbon, kita beralih ke tekanan yang beda banget. Tekanan alam. Kita ke Inter Milan yang terbang ke Norwegia menghadapi Bodo Glimt. Ini bukan laga tandang biasa kan? Bukan sama sekali. Ini salah satu laga tandang paling ekstrim di Eropa. Bodo itu kota di lingkaran Arktik loh. Wow,
Data cuaca Februari di sana itu suhunya sekitar 0 derajat Celcius. Salju ringan sampai lebat itu pemandangan sehari-hari. Buat pemain Inter yang biasa di iklim Mediterania, ini kejutan termal. Tapi kayaknya bukan dinginnya yang jadi masalah utama ya. Saya baca peringatan dari Fabio Capello. Nah, itu dia. Capello menunjuk ke satu hal yang lebih krusial. Lapangan rumput sintetis di Aspemira Stadion. Dia bilang, bola memantul secara berbeda, keseimbangan pemain berubah. Terdengar simpel, tapi apa dampaknya secara teknis buat Inter? Dampaknya fundamental. Apalagi buat gaya main Inter. Gini, Inter di bawah Inzaghi kan main 3-5-2. Sangat bergantung pada presisi umpan pendek dan pergerakan wingback. Oke. Di rumput sintetis, bola itu nggak cuma mantul lebih tinggi, tapi juga meluncur lebih cepat dan berhentinya lebih mendadak. Ini mengacaukan ritme, mengacaukan muscle memory pemain. Jadi umpan terobosan Lautaro Martinez bisa jadi terlalu kencang. Bisa jadi, lari tumpang tindih dari Di Marco mungkin salah waktu. Ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal fisika. Mereka harus adaptasi cepat. Berarti ini bukan cuma soal adaptasi, tapi bisa jadi harus mengubah cara main. Dan di atas semua itu, lawannya sendiri, Bodo Glimt, ini punya reputasi sebagai pembunuh raksasa kan? Reputasi yang sangat pantas. Mereka pernah mengalahkan Atletico Madrid, pernah mengalahkan Manchester City di kandang. Mereka bukan tim yang cuma bertahan total. Mereka main agresif ya? Sangat. Intensitas tinggi, pressing, transisi secepat kilat. Masalah terbesar buat tim besar yang datang ke sana, itu mentalitas. Kalau Inter datang dengan anggapan ini cuma perjalanan formalitas, mereka bakal dihukum. Karena bagi Bodo Glimt ini final Liga Champions. Persis, bagi Inter ini bisa dianggap gangguan. Perbedaan motivasi inilah yang paling bahaya. Jadi kesimpulannya, Inter harus datang dengan kesiapan mental 100%. Lupakan nama besar, main kayak tim underdog. Tepat, datang dengan serius atau siap-siap pulang jadi berita utama karena alasan yang salah. Oke, sekarang kita geser ke laga yang nggak kalah panas. Pertarungan gengsi domestik di panggung Eropa. AS Monaco lawan PSG. Derby Prancis. Sebagai juara bertahan, kalau PSG sampai kalah di babak ini dari rival senegara, itu pukulan telak bukan? Pukulan yang sangat-sangat telak. Bagi PSG, menang Liga 1 itu kan udah dianggap biasa. Tolak ukur sukses mereka itu Liga Champions. Betul. Tersingkir di babak playoff oleh rival domestik, wah, itu bakal dianggap kegagalan monumental. Ini soal hegemoni, soal membuktikan level mereka memang di atas yang lain. Kalau dari sisi taktikal, gimana kira-kira pertarungannya? Monaco kan terkenal dengan transisi cepatnya. Ini pertarungan gaya klasik. Monaco di bawah Adi Hütter itu bahaya banget dalam serangan balik. Mereka bakal biarkan PSG kuasai bola di area aman, lalu coba rebut dan serang tepat. Jadi PSG harus sabar. Sangat sabar. Dan kunci bagi PSG adalah counter pressing mereka. Begitu kehilangan bola, harus bisa rebut balik dalam hitungan detik. Ini bakal jadi adu catur taktis yang seru banget. Selain 3 laga itu, ada beberapa pertandingan lain yang patut kita perhatikan juga. Ada laga klasik Galatasaray lawan Juventus di Istanbul. Selalu jadi salah satu atmosfer tandang paling intimidatif di dunia. Tandang ke Istanbul itu neraka bagi tim manapun. Dan jangan lupakan duel dua tim yang filosofinya menyerang, Borussia Dortmund lawan Atalanta. Nah, ini duel yang sangat sulit diprediksi. Di satu sisi, Dortmund rekor kandangnya di Eropa luar biasa. Signal Iduna Park itu benteng. Mereka cuma kalah 2 kali dari 22 laga kandang terakhir. Tembok kuning itu benar-benar jadi pemain ke-12. Betul. Tapi di sisi lain, Atalanta datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka belum terkalahkan sepanjang tahun 2026 di Liga. Tapi ada pukulan telak buat mereka kan? Betul sekali. Cederanya Charles de Ketelaere pengaruhnya sangat besar. Dia itu bukan cuma soal gol dan assist. Dia pusat kreativitasnya ya. Dia, otaknya, penghubung lini tengah dan depan. Tanpa dia, serangan Atalanta kehilangan elemen kejutan. Saking seimbangnya kekuatan mereka, beberapa model prediksi bahkan memperkirakan hasil imbang 1-1. Wah, seketat itu ya. Seketat itu. Nggak kerasa ya. Pembahasan kita banyak sekali setelah kita bedah peta buta leg 1 playoff ini. Dari dinginnya markas Bodo Glimt sampai panasnya aroma balas dendam Real Madrid di Lisbon. Satu hal yang pasti, playoff kali ini bukan sekedar babak tambahan. Ini benar-benar filter buat tim-tim besar yang mungkin sedikit sombong di fase grup kemarin. Jadi,
Apakah mental juara PSG bakal menyelamatkan mereka di Monaco? Atau justru kita bakal lihat sejarah kelam Madrid terulang lagi di tangan Jose Mourinho? Kita bakal dapat jawabannya besok malam. Betul. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut Anda semua, siapa tim besar yang paling rawan kepleset di leg pertama ini? Apakah Real Madrid, Juventus, atau justru PSG? Silahkan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar YouTube kita. Dan buat Anda yang belum subscribe kanal Bermain Bola, klik tombolnya sekarang juga supaya nggak ketinggalan analisis pasca pertandingan nanti. Kalau Anda suka episode ini, jangan lupa like-nya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan dari semua ini. Apa itu? Di era sepak bola modern, di mana klub-klub super tampak begitu dominan, apakah format baru ini, dengan segala potensi eliminasi dini yang berisiko tinggi ini, justru sedang mengembalikan sesuatu yang mungkin telah lama hilang? Sesuatu yang hilang? Maksudnya? Ya, tingkat ketidakpastian dan meritokrasi. Mungkin secara tidak sengaja, inilah cara untuk membuat kompetisi ini kembali lebih sulit ditebak dan karena itu jadi jauh lebih menarik untuk kita semua. Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan. Oke, kami berdua pamit undur diri. Selamat begadang, mulai Rabu dini hari. Selamat sport jantung buat para fans. Dan tetap jaga sportivitas dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di episode evaluasi leg 1. Ciao!